Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera rekan bisnis sekalian. Ketemu lagi dengan saya Delva di channel YouTube kebanggaan Bumi Wirasta yang membahas mengenai pengolahan air. Dan pengolahan air ini biasa dipakai untuk pengolahan limbah, kemudian budidaya perikanan, kemudian juga budidaya udang faname. Dan semoga video-video kita memberikan kemanfaatan buat rekan bisnis semuanya. Dan dalam kesempatan ini tidak henti-hentinya saya doakan kepada rekan bisnis semuanya untuk tetap semangat, tetap sehat, dan berlimpah rezekinya. Baik rekan bisnis sekalian, dalam video ini saya akan membahas mengenai diffuser ya. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang diffuser, dan beberapa waktu sebelumnya kita sudah membahas mengenai diffuser, fine bubble diffuser, bentuknya seperti ini. Dan dalam video ini saya akan mereview lebih dalam lagi tentang diffuser itu. Yang pertama adalah tentang bagaimana kemanfaatan dari diffuser ini untuk budidaya pengolahan air ya. Jadi pengolahan air itu, jadi air kita olah secara biologi, prinsipnya seperti itu. Jadi secara biologi yang kita olah itu adalah, yang kita urai itu adalah biasanya kalau di udang atau ikan itu limbah-limbah dari sisa makanan pakan, sisa pakan dari udang ataupun dari ikan, dan kotoran-kotorannya juga di pengolahan air atau pengolahan limbah itu kotoran-kotoran. Nah ini beda sih, kalau di pengolahan limbah biasanya yang diolah itu kan kalau limbah domestik kotoran manusia. Nah dalam budidaya ikan atau udang itu kotoran udang sama sisa pakan, jadi sama-sama kotoran yang menghasilkan amoniak, menghasilkan BOD, menghasilkan COD, itu kita urai secara biologi. Nah penguraian secara biologi ini itu sangat membutuhkan oksigen. Oksigen itu dapat dari aliran udara. Nah aliran udara kita sebenarnya secara natural itu aliran udara itu didapat oleh alam ya. Oksigen itu oleh alam sudah disiapkan. Oleh karenanya saudara-saudara bisa atau rekan-rekan bisa perhatikan air kali atau air laut yang diam dengan yang mengalir itu beda. Biasanya yang mengalir itu lebih jernih. Kenapa? Karena di air yang mengalir itu dia akan bersentuhan dengan oksigen. Apalagi kalau air itu ada benturan seperti ombak ya. Saya dia mengalir itu ada tahanan membentur. Nah, butiran-butiran itu akan bernyatu dengan oksigen. Nah, berarti dengan kata lain secara natural air itu sudah ada oksigennya oleh alam. Nah, dengan menggunakan teknologi, dengan menggunakan dust blower yang meniup udara dari alam bebas ke tempat yang kita ingin capai, kemudian dibantu dengan diffuser, itu maka oksigen itu bisa kita kendalikan, bisa kita kontrol, bisa kita adjust, bisa kita kejar kebutuhannya sesuai dengan keinginan kita, gitu, sesuai dengan target kita. Karena yang dalam proses biologi yang kita manfaatkan lebih bakteri-bakteri yang ada di dalam kotoran. Ini bakteri itu kita manipulasi supaya dia tumbuh dengan cepat. Kita kasih oksigen biar dia nyaman, senang gitu. Sehingga bakteri-bakteri ini akan mengurai kotoran-kotoran tersebut. Nah, dalam perikanan biasanya bakteri ini dimanfaatkan juga sebagai protein atau tambahan makan untuk ikan maupun udang. Nah, sebelum kita lihat lebih jauh lagi, kita akan buka data teknisnya ya. Lagi-lagi kalau kebiasaan saya bicara tidak asal bicara, tapi saya memberikan data-data teknis, kemudian memberikan praktek, memberikan pengalaman-pengalaman review yang sudah menggunakan itu. Dan di kesempatan ini saya akan membuka data teknisnya dulu ya. Nah ini PT Bumi Wirasta Raya Sejahtera Spesialis Water Treatment Equipment, kita punya diffuser itu ada 4 macam ya. Yang pertama itu diffuser 6 in. Ini diffuser fine bubble. Ini coarse bubble sebenarnya, bukan fine bubble. Ini salah cetak nih. Coarse itu yang gelembungnya kasar-kasar. Nah, untuk fine bubble itu ada 3 tipe, yaitu yang ukuran 8 in, 10 in, 12 in. Nah, ini yang 10 in ya. Nah, membrannya ini 8 in itu, sorry ini kita bahas yang 10 in ya. 10 in itu bisa kalau di lapangan itu juga dikatakan 9 in. Kenapa? Karena tergantung ngukurnya. Kalau ngukurnya dari ujung sini, ini jatuhnya 10 in. Tapi kalau ngukurnya dari membrannya, jatuhnya 9 in. Maka 9 sama 10 itu barangnya sama. Nah, bahan yang putih ini bahannya plastik, kemudian bahan yang membran ini bahannya itu EPDM strength PP strip GF. Jadi ini sekelas karet. Kalau karet yang paling murah itu NBR ya, biasa buat karet ban. Ini di atasnya lagi EPDM, ada lagi silikon. Silikon ini lebih kuat lagi, dia bisa tahan untuk kimia. Nah EPDM ini di bawahnya silikon, dia lentur tapi kuat itu, lentur tapi kuat. Ada yang kuat tapi tidak lentur, gampang sobek. Ini sulit sobek, jadi ditarik-tarik pun atau ditekan dengan benda tumpul ya, kecuali benda tajam, tidak akan sobek.
tidak getas gitu ya. Nah ini seperti itu, jadi lentur dan kuat. Nah penyambungnya ini menggunakan pipa 3/4, kemudian ketebalan membrannya 2 mili, tebalan membran 2 mili ya. Membran yang hitam ini 2 mili, kemudian ukuran gelembungnya itu 1 mili sampai 2 mili. 1 mili, rata-rata 1 mili ya. Nanti kita akan tunjukkan besar gelembung itu. Nah ini alur desainnya 3-4 kubik per jam, rentang aliran 1-8, ini hampir sama nih ya. Jadi rentang aliran 1-8, jadi kita bisa menghitung 1 kubik per jam, 2 kubik per jam, sampai 8 kubik per jam. Nah ini SOT-nya supply oxygen transfer rate, ini 38%, jadi maksimal rate oksigen yang diserap yang terkandung dalam udara yang ditransfer itu 38% pada kedalaman 6 meter air. Oke, jadi 6 meter air, pada kedalaman 6 meter air oksigen yang bisa diserap itu sekitar 38%. Nah ini area layanan, ini tekanannya nih. Oh sorry, ini area layanan ini berarti dia bisa melayani 2,5 sampai 1 meter persegi per piece ya. Jadi satu piece ini buat 1 meter persegi. Jadi 1 meter persegi itu 1 kali 1. Bagaimana dengan dalam? Berapapun dalamnya, dia tetap areanya tetap sama. Jadi dia ke atas. Jadi air itu pada saat di ini kita didorong dengan udara, di sini misalnya air, maka udara itu akan ke atas, dan ini areanya itu sekitar 1 meter persegi maksimalnya. 1 meter persegi, dan oksigen itu akan keluar, udara akan keluar, kemudian udara itu ada mengandung oksigen, oksigennya itu akan terserap oleh air. Nah di dalam air itu nanti ada massa, bisa ikan, udang, ataupun bakteri-bakterinya itu. Dan ini untuk lifetime-nya sekitar 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun diapain? Cukup disemprot aja, dibersihin. Nah materi ini sebenarnya udah pernah kita sampaikan ya, sudah pernah kita ulas ya. Di sini ada ini ada bahan membran yang berbeda dari diffuser. EPDM dapat menahan panas, cahaya, oksigen. EPDM pada dasarnya non polaritas, solusi polaritas, dan tahan bahan kimia. Tingkat bibolus rendah, yang memiliki sifat isolasi yang baik. Ya ini tahan kimia, silikon ini lebih tahan lagi kimianya. Kemudian ini desain airflow-nya. Nah, ini tadi ya yang saya bilang, ini ketinggiannya 6 meter ya, di sini 6 meter. Kemudian ini airflow-nya, ini SOTR ya. Nah ini oksigen transfer rate-nya pada 6 meter berapa dia? Ini 6 meter. Sini di 6 meter. Ya rate-nya di sini nih. Kalau 38 kan berarti di sini ya. Nah, ini 38, 6 meter. Ini airflow-nya 4 kubik per jam. 4 kubik per jam udaranya pada dengan 6 meter. Oksigen transfer rate-nya di 38%. Nah, ini basic yang dasar ya. Dasarnya material ini nih, atau benda ini ya, kegunaannya itu tadi, oksigen transfer rate-nya berapa, kemudian luasannya dan cakupannya dan lain sebagainya. Dan saya akan mengulas lebih jauh lagi tentang biological treatment. Jadi biological treatment ini adalah pengolahan atau treatment itu kan pengolahan, biologi itu secara biologis. Yang kita olah itu apa? Yang kita olah itu, yang kita treatment itu adalah sebenarnya wadahnya itu air atau water. Dan di air ini itu terdapat bakteri-bakteri ya. Bakteri-bakteri itulah yang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Dan selain bakteri juga ada biomasa yang lain, seperti misalnya kalau misalnya kita tanam udang, dia butuh oksigen juga udangnya. Kita tanam ikan, dia butuh oksigen juga. Nah, berapa besar oksigennya itu sebenarnya itu ditentukan berapa banyak jumlah biomasa tersebut dalam satu kubiknya itu. Nah, itu beda-beda gitu. Nah, banyak sekali pertanyaan yang datang kepada saya, Pak, kalau misalnya air 20 kubik misalnya diameter 5 misalnya, itu butuh blower cukup apa enggak? Ini cukup apa enggak? Pertanyaan bukan sekedar itu sebenarnya, cukup atau tidak cukupnya. Ya cukup-cukup saja. Toh tidak dikasih oksigen pun kita kasih ikan, ikannya hidup juga gitu kan. Tapi pertanyaannya harus lebih jauh lagi, berapa banyak ikan yang kita taruh dalam satu wadah tersebut. Tentu akan berbeda kebutuhan oksigennya apabila kita meletakkan 1 kubik 5
ekor ikan dengan 1 kubik 100 ekor ikan, maka kebutuhan oksigen itu beda gitu. Apalagi dalam sistem biologi di mana kita mengolah atau mengurai kotoran-kotoran ikan, kita mengurai sisa pakan ikan, kita mengurai kotoran, bahkan kotoran manusia sekalipun dengan membutuhkan bakteri. Berarti dalam wadah itu, misalnya dalam 1 kubik itu bukan hanya ada udang atau ikan, tapi ada bakteri juga yang butuh oksigen juga gitu. Jadi dalam konsep biological treatment atau bahasa umum itu bioflok ya, bahasa umum bioflok, bahasa ilmiahnya biological treatment, itu ada biomasa yang membutuhkan oksigen, bakteri, ikan ataupun udang. Jadi semakin banyak biomasanya itu, maka semakin besar kebutuhan oksigen untuk mensuplai kebutuhan biomasa tersebut itu. Jadi saran saya buat rekan bisnis itu dalam menentukan aerator atau oksigen itu jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung gitu. Karena antara biomasa berapa jumlah materi ikan atau udangnya dengan oksigen itu dia saling berhubungan. Semakin banyak ikan atau udang atau bakterinya, maka oksigennya semakin besar. Nah itu konsepnya di situ. Jadi konsep biological treatment sangat mengandalkan kebutuhan oksigen atau aerasi. Apapun tuh konsepnya, apabila sudah kita sistem biologi itu sangat membutuhkan aerasi. Seperti sebenarnya oksigen itu kan sudah ada di dalam alam semesta ini kan. Misalnya kita lihat di kali, misalnya kalinya bening. Biasanya kalau di daerah pegunungan kalinya bening karena dia ngalir. Kenapa ngalir? Dia bersentuhan dengan oksigen. Jadi ada oksigen. Jadi kalau air itu diam aja biasanya tidak bersentuhan dengan oksigen. Diffuser ini atau aerator, maka oksigen itu kita ciptakan dengan teknologi, dengan aerator, dengan root blower atau dengan ring blower. Nah, fungsi diffuser ini apalagi selain memberikan oksigen ke dalam larutan air. Jadi dia juga berfungsi untuk mengaduk atau memixing antara bakteri, air, kemudian biomasa lainnya. Dia diaduk gitu. Dan bagaimana waktu tinggalnya oksigen itu tadi? Ya semakin, kita kalau lihat dari grafik ini, semakin dalam, lihat, maka oksigennya semakin besar. Coba lihat kalau misalnya 10 meter berapa oksigennya? Wow, di atas 50% oksigen kalau 10 meter. Nah, untuk pengolahan air ya, pengolahan limbah biasanya memang dia di atas 4 meter biasanya, kadang-kadang 6 meter ya. Jadi dia semakin bagus dia. Tapi kalau di budidaya perikanan kan kalau di semakin dalam bahaya ya, biasanya paling tinggi juga 2,5 sampai 3 meter gitu loh. Nah, itu fungsi pertama dari diffuser fan bubble ini. Dan ada fungsi kedua lagi, yaitu fungsi yang lainnya itu sebagai mixer atau mixing. Saya sering dapat pertanyaan begini, kalau di kolam itu kan di dasar itu dia ada, ini nongol ya, ini sekitar 5 cm, biasanya tambah lagi incian 5 cm, biasanya 10 cm jarak dari dasar. Nah, pertanyaannya bagaimana yang air yang di bawah sini? Biasanya katanya sih ada lumpur. Tapi menurut pengamatan saya itu tidak akan ada lumpur. Kenapa? Karena angin yang keluar, yang ditekan oleh blower, angin ini selain membawa udara dan oksigen juga mendorong air. Jadi airnya terdorong. Kemudian terjadi perbedaan tekanan yang di bawah sini dengan yang di atasnya. Biasanya kalau terjadi perbedaan tekanan, airnya akan terangkat. Yang di sini pun akan terangkat, akan bergerak. Jadi di bawah sini ini nggak diam, dia bergerak. Nah, kita akan buktikan ya bagaimana bentuk pergerakannya. Saya ada akuarium yang berisi aerator sama diffuser. Tapi sebelumnya saya akan memberikan uraian secara tertulis. Ya, baik rekan ya. Misal ini bak ya, penampang bak. Ini diffuser, ini pipanya ya. Nah, dari sini blowernya, ini blower. Oke. Angin dari atas ke bawah kemudian menekan diffuser, dia keluar. Ya. Dia keluar. Dia setinggi apapun dia, misalnya kalau tergantung blower ya, blower misalnya mampu 6 meter, dia akan sampai 6 meter. Taruhlah ini 1 meter ya. Maka udara itu keluar, air itu akan ke atas, kemudian akan bergerak ke bawah. Nah, yang di bawah sini, bawah ini ya, di bawah diffuser ini, ya, ini ya, di bawah diffuser ini, ya ini kan, dia akan begini lagi, keluar. Nah, ini juga sama,
Sini ini juga sama begini. Jadi dia akan mengaduk-ngaduk. Jadi fungsinya ini selain juga dia memberikan oksigen yang bagus, juga untuk mengaduk antara air dengan bakteri. Jadi di bawah atau di dasar sini tidak ada bakterinya gitu. Tidak ada kotoran yang menumpuk ya. Karena dia akan bergerak terus. Dalam video yang kemarin itu saya tunjukkan dia bagaimana vlog itu bergerak. Nah, tapi itu kan terlalu besar ya. Nah, ini di depan saya ini ada contoh bagaimana pergerakan airnya itu dengan menggunakan diffuser fan bubble. Mas Andi bisa dideketin. Nah, ini saya bikin sebuah bak ya, ukuran 10 in. Sini ada medianya. Ini sengaja saya kasih ikan biar bisa dilihatnya lebih enak gitu ya. Ini saya menggunakan aerator. Ini aeratornya saya matiin dulu ya. Oke. Saya matiin. Ini ada media membran ya. Ini BBR ini biasanya kalau di pengolahan air ini menggunakan media ini untuk rumah bakteri. Jadi bakteri itu tinggal di sini. Nyaman dia, udah dikasih rumah, dikasih oksigen lagi kan. Gimana nggak kurang enak tuh bakteri ya. Nah, di sini saya mau kasih contoh. Ah, nih, di situ bisa ngeliat tuh ada itu sebenarnya batangan kayu ya. Saya taruh kecil-kecil ya. Anggaplah itu vlog ya. Jadi ini batangan kayu bukan vlog ya. Jadi batangan kayu itu lebih berat dari vlog. Jadi kita bayangkan kalau vlog lebih ringan dari ini, nanti bagaimana dia bergerak gitu. Yang diam itu kan ya. Saya nyalakan. Ya, ini anginnya kecil. Belum bergerak ya. Ini anginnya kurang lebih sekitar blower ini minimal 4 liter per menit sampai maksimal 35 liter per menit. Jadi saya maksimalkan, kita lihat bagaimana pergerakannya. Nah, di atas ini coba bisa dilihat bagaimana pergerakan membrannya. Dia tadi di atas, kemudian ke bawah, ke atas, ke bawah, ke bawah, ke atas ya, seperti yang saya ilustrasikan tadi. Jadi kita lihat yang di dasar ini, coba lihat bagaimana dia bergerak. Nah, sudah mulai bergerak ya. Sudah mulai bergerak. Nanti lama-lama dia ke atas nih. Oke, bergerak. Nanti lama-lama ke atas. Oh, ternyata bergeraknya ke dalam dia. Tapi dia, saya ingin yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa yang di dasar sini dia ada terjadi pergerakan. Nah, yang ringan-ringan dia akan sini kayak vlog-vlog yang halus-halus itu dia akan terbang ke angkat ya. Nah, yang berat gitu aja bergerak-gerak dia. Bergerak-gerak, nanti lama-lama dia akan mencari celah buat keluar. Jadi saya ingin memberikan gambaran bahwa di dasar sini itu tidak diam air. Tahan dia bergerak kan? Bergerak, ini juga tadi ada di tengah kan? Jadi dia bergerak lagi, ke tengah lagi. Jadi di dasar ini tidak statis ya, tidak diam, tapi ada pergerakan. Ada pergerakan airnya bergerak ya. Jadi buat rekan sekalian tidak perlu khawatir ya bagaimana cara kerja daripada diffuser ini gitu, mengaduk atau memixing daripada air. Nah, sebagai catatan referensi buat rekan-rekan sekalian bahwa diffuser fan bubble 10 ini areanya tuh dia bisa mencapai 1 meter kubik ya, atau 1 meter persegi area airnya. Tapi area udaranya tuh, area oksigennya itu apabila dibentangkan oksigen itu bisa mencapai 6.000 meter persegi bentangan udara, bentangan oksigen per meter kubik. Jadi per meter kubik itu apabila dibentangkan dalam oksigen ya, bukan air ya, dia bentangannya bisa mencapai 6.000 meter persegi untuk yang fan bubble. Jadi ini sangat-sangat efektif untuk mensuplai kebutuhan oksigen dalam air. Nah, rekan bisnis sekalian, saya tidak bicara panjang lebar ya. Semoga apa yang saya utarakan tadi itu mengena, bisa dipahami dan bisa bermanfaat, juga bisa dipraktekkan untuk rekan bisnis semuanya. Dan apabila ada pertanyaan atau kebingungan, silakan diskusi dengan kami, silakan kontak kantor kami, ada di link deskripsi, kita akan tuliskan. Dan bagi rekan bisnis sekalian, apabila video ini bermanfaat, silakan di like atau di share
Tapi jangan diedit ya. Jangan diedit, jangan dipakai buat kepentingan video lagi gitu. Jangan dipotong-potong terus bikin video lagi yang baru. Ya, saya sih tidak mempermasalahkannya, karena itu berarti kan video saya itu memberikan kemanfaatan. Mungkin ya rekan-rekan mungkin yang mengedit video saya itu kurang kreatif gitu ya, atau kurang terinspirasi bagaimana caranya, bingung, jadi paling gampang ya diedit. Ya saya tidak masalah, ya mudah-mudahan ada juga kelimpahan rezeki yang besar ya dengan cara seperti itu. Dan yang paling penting adalah kita mendapatkan keberkahan dari yang kita dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.